Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, khususnya calon guru penggerak. Jadi di video kali ini saya Abdul Rahman Sudirman, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di kesempatan kali ini tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, ada Bapak Asmiono yang tentunya nanti akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, untuk itu kita langsung saja menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat. Mudah-mudahan Bapak juga demikian. Alhamdulillah, Pak. Ya, jadi begini Pak, pada kegiatan kita kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tentu Bapak selama jadi guru pernah mengalami kegiatan supervisi ini baik oleh kepala sekolah maupun pengawas yang memantau. Iya. Jadi kegiatan pada hari ini tidak jauh beda. Saya juga selaku supervisor di sini atau pengamat akan melaksanakan hal yang sama. Ya, jadi untuk tujuan pra-observasi ini Pak, agar nanti ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bapak, tentu harapan saya nantinya Bapak bisa jadi lebih siap dan bisa lebih percaya diri dalam kegiatan proses belajar mengajar yang akan Bapak laksanakan nanti. Ya. Baik Pak, sebelum Bapak terjun ke kelas memberi materi, jadi untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak nantinya akan terapkan atau ingin dicapai dalam proses kegiatan belajar Bapak di kelas itu seperti apa? Iya. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaan dan kepercayaannya untuk melakukan supervisi terhadap saya dalam hal ini mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti, tentu berkaitan erat dengan materi yang akan saya ajarkan nantinya. Jadi terlebih dahulu Bapak izin saya sampaikan materi yang akan saya bawakan nanti adalah talking about self. Ya, jadi tujuan pembelajarannya nanti itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga dan percakapan dengan tepat. Oh, ya. Jadi materinya adalah talking about self. Artinya tentang dirinya sendiri. Ya, mengarah pada percakapan tentang pribadi, keluarga dan lain sebagainya Pak. Ya, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kemudian untuk area pengembangan. Nah, untuk area pengembangan nanti yang Bapak inginkan dari murid kita ini seperti apa Pak? Ya, pengembangannya di sini saya akan menekankan pada keterampilan terhadap peserta didik kami, supaya setiap peserta didik nanti mampu berkomunikasi dengan baik dalam hal memperkenalkan diri, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk berbicara di depan kelas atau di depan umum, dan yang paling utama adalah juga mereka memiliki self confidence, kepercayaan diri di depan orang untuk menyampaikan ide dan gagasannya ke depan, bukan hanya sebatas kemampuan dan kepercayaan diri untuk memperkenalkan diri, bukan sebatas itu, tapi lebih daripada itu pembiasaan yang berbicara di depan umum. Baik, jadi nanti mereka langsung praktek eksekusi ya Pak?
Iya, rencana seperti itu. Ya, dari pemaparan yang Bapak sajikan nanti kepada mereka. Siap, insyaallah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga ini nanti dalam proses Bapak ini, proses pembelajaran Bapak di kelas nanti, kira-kira model atau metode pembelajaran yang Bapak gunakan itu seperti apa? Kita mau menggunakan PBL, Problem Based Learning. Problem based. Iya. Baik, jadi model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berbasis masalah atau ya. kejadian. Betul. Pak. Oke. Baik, tentunya nanti di kegiatan proses belajar mengajar Bapak ini ada sintak PBL ini. Iya. Pak, betul ya? Betul. Oke. Selanjutnya kemudian untuk strategi nih Pak. Nah, strategi pembelajaran. Pengennya Bapak ini menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Untuk strategi pembelajaran, saya rencana menggunakan strategi presentasi dan demonstrasi. Artinya bahwa setiap siswa akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri di depan kelas atau di depan teman-temannya secara oral. Artinya tidak menggunakan teks atau tidak membaca, tapi langsung presentasi perkenalan diri di depan teman-temannya, seperti itu. Baik, presentasi dan demonstrasi Ya, Pak. demonstrasi betul. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, nah masuk di ranah penilaian. Ya. Ya. Kira-kira nanti untuk penilaiannya ini Bapak bagaimana nanti di kelas memberi penilaian? Untuk memberikan penilaian kepada siswa, ada penilaian tertulis dan ada penilaian melalui lisan. Lisan itu adalah penilaian langsung dari hasil presentasi dan demonstrasi perkenalan diri yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kalau secara tertulisnya, nanti saya akan menyiapkan rubrik pertanyaan yang berkaitan dengan jati diri siswa tersebut. Tapi tidak lupa juga ada tentu penilaian sikap ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana siswa itu etika dan penampilannya saat mereka memperkenalkan diri, keseriusannya mengikuti pelajaran, gestur mereka ya. Termasuk juga yang tidak berkesempatan perkenalkan diri, bagaimana dia serius memperhatikan temannya ya, atau boleh jadi temannya memperkenalkan diri dia main-main, kan itu masuk dalam kategori penilaian juga Pak. Ya. Jadi harus ada feedback, saling bekerja sama, iya betul, antara siswa yang sementara melakukan demonstrasi atau presentasi perkenalkan diri dengan yang sementara mendengarkan perkenalan dari temannya. Saya kira seperti itu Pak. Baik, penjelasan yang bagus sekali Pak, terima kasih. Baik Pak, kemudian kita masuk pada sampel. Siap. Ya, atau sasaran kelas yang akan Bapak ajar ini di kelas berapa Pak rencananya? Alhamdulillah, kalau untuk materi talking about shelf tadi itu berada di materi kelas 10 atau fase E. Iya, semester 1. Sasarannya kelas 10, fase E. Di jam berapa Pak? Jam 9.10. Betul. Ya, baik Pak. Mungkin pertanyaan saya mengenai sasaran kelas tadi yang Bapak akan ajar itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya Pak. Jadi mungkin cukup sekian untuk percakapan kita kali ini. Intinya bahwa saya di sini sebagai pengamat atau supervisor hanya ingin mengetahui tentang arah kegiatan pembelajaran yang Bapak akan ini laksanakan nanti. Siap. Karena nanti saya akan memantau dan amati Bapak berkaitan dengan beberapa poin dari pertanyaan tadi. Siap. Jadi harapan saya sebagai pengamat atau supervisor di sini, Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut secara maksimal, kemudian sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Baik. Salah. Intinya ada tujuan pembelajaran di sana, kemudian area pengembangan, model pembelajaran atau strategi pembelajaran dan penilaian dan lain-lain sebagainya. Saya harap semua poin-poin itu Pak bisa teramati dan bisa terlaksana atau ada.
Amin, amin, amin. Ya, baik Pak. Baik. Ya, terima kasih. Silakan bersiap nanti untuk proses belajar mengajarnya. Siap. Dan jangan lupa kita akan berjumpa kembali di pasca observasi Ya. setelah Bapak selesai dalam proses mengajar Bapak pada hari tersebut. Baik. Terima kasih Bapak Asmiono. Terima kasih banyak. Semoga Pak. bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu, itu tadi kegiatan pra observasi saya bersama dengan rekan saya Bapak Asmiono. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. How are you? Gimana kabarnya? Baik. Okay. Are you ready to study? Siap untuk belajar? Okay. Well, everybody, before I begin to teach you today, I want to check your attendance list. Sebelum kita mulai belajar, saya mau cek dulu daftar hadirnya atau siapa semua yang hadir hari ini. Ya. Angga Maulana Yusuf. Oke. Asmini Aurela. Apa? Jehan. Muhammad Agus. Hadir. Rafa. Oke, thank you. Well, everybody. Before we begin our lesson today, let's pray. Mari kita berdoa according to our belief and our religion. Maybe one of you can lead our friends to pray together. Ayo, satu orang cuti temannya untuk berdoa. Seperti biasa saja boleh pakai bahasa Indonesia. Artinya saya ingin memperkenalkan diri. Ya, hello, my name is. Hey, my name is. Itu ungkapan yang biasa untuk perkenalan diri dalam situasi non formal. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Let me introduce myself. My name is. Oke. Yang serius karena Pak Guru mau menilai. Penilaiannya Pak Guru itu kelancarannya, ya, kemudian pengucapannya, kemudian penampilannya, dan just. Oke, ready, 1, 2, 3, action. Good morning, everybody. Good morning. Let me introduce myself to you. My name is Angga Maulana Yusuf. I was born on 17th of December 2008. I live in Masih Pantai. I have 2 sisters and no brother. My favorite food is fried rice. Thank you. Oke, ya. Rafa, perkenalkan dirinya. Ayo kasih semangat dulu buat temannya Rafa. 1, 2, teman dan teman. Oke, siap Rafa? Ayo ready? 1, 2, 3, action. Introduction. Good morning, everybody. Morning. Let me introduce myself to you. Baik, anak-anakku semuanya. Waktu kita sudah habis dan pelajaran kita hari ini tentang self introduction, yaitu mengungkapkan atau menyampaikan ungkapan tentang jati diri. Saya kira sudah cukup kita belajar sampai di sini, dan untuk pertemuan berikut kita tidak lagi belajar menulis memperkenalkan diri secara lisan, tapi insyaallah kita masuk perkenalan diri yang dalam bentuk reading dengan writing, menulis dan membaca. Nah, sehingga nanti sejauh mana
diri orang lain. Nah, seperti itu. Jadi tadi itu speaking, nanti reading and writing, membaca dan menulis. Nah, sebagai kesimpulan anak-anakku hari ini bahwa perkenalan diri itu adalah menyangkut tentang jati diri kita masing-masing dan keluarga kita. Ya, boleh seperti itu. Kemudian ingat, untuk bisa tampil di depan orang banyak harus punya yang namanya self confidence, keberanian. Tidak boleh tidak berani, harus berani dulu. Kemudian bahasa Inggris itu harus punya kosakata, banyak menghafal kosakata. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, paham semua? Baik, kalau sudah paham semua dan kita tutup. Namun sebelum saya tutup, ingat saya berikan tugas ya, hafal kosakata yang berkenaan dengan jati diri. Tambahkan lagi banyak-banyak jati diri ya, banyak. Apa yang berkenaan dengan diri, hafal terus supaya kita makin mudah belajar. Itu tugasnya di rumah ya. Pertemuan berikut sebelum masuk saya uji kosakata, saya uji. Nah, setelah saya uji, baru kita masuk di teks. Saya berikan teks bacaan mengenai perkenalan diri. Nah, setelah itu baru kita menjawab soal yang menyangkut dengan perkenalan diri. Do you understand? Paham? Oke, baik. Kita belajar sampai di sini dan kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa sebagaimana tadi doa waktu awal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semuanya, selamat berjumpa kembali. Jadi di kegiatan saya kali ini sampailah kita pada tahapan pasca observasi. Ya, setelah pada kegiatan di pekan sebelumnya, saya selaku pengamat telah menyelesaikan kegiatan tahapan pra dan tahapan observasi. Namun sebelum kita lanjut, tentu dalam hal ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Ada Bapak Asmiul SPD di sini selaku guru yang telah melaksanakan tahapan rangkaian supervisi atau guru yang telah menjadi target dari pengamatan saya. Kemudian di samping kanan saya ada Bapak pengajar praktik kami, Bapak Sugianto Musal SPD MPD, yang pada hari ini akan memantau proses percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan. Jadi sebelumnya Bapak Asmi, saya perkenalkan dulu Pak. Beliau ini adalah pengajar praktik saya. Biasa kenal Pak. Ya. Biasa kami sebut angkatan darat. Kenapa demikian Pak? Karena beliau ini peran beliau ini yaitu terjun langsung memantau kami sampai sejauh mana perkembangan dari kegiatan program guru penggerak yang kami lakukan ini berlangsung. Jadi ada angkatan udara dan ada angkatan darat. Beliau angkatan darat yang langsung terjun untuk memantau. Angkatan udara itu yang biasa kami temui atau jumpai di Google Meeting atau Zoom. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Asmiul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arman. Ya, bagaimana kabar Bapak ini? Awal Alhamdulillah. I'm very well, thank you. And you? Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, saya dulu Siap. Ya, baik Pak, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, karena kemarin kita berdua sudah melaksanakan tahapan pra dan observasi yang telah saya amati langsung. Nah, di fase terakhir kita kali ini kita akan melakukan sedikit perbincangan lagi. Boleh ya Pak? Boleh. Ya. Jadi tujuan pasca observasi ini Pak, saya ingin mengajak Bapak membicarakan kembali beberapa hal yang terkait dengan
kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan Ya. di kelas 10 kemarin yang menjadi sasaran yang Bapak ajar itu. Jadi olehnya itu sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya Pak terkait observasi tersebut, saya ingin melakukan tanya jawab kembali dengan Bapak. Ya. Silakan Mas. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama saya Pak, bagaimana perasaannya Bapak ini setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada pembelajaran sosial emosional di dalamnya yang telah berlangsung di tahapan observasi kemarin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bapak yang telah melakukan supervisi dan supervisi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Dan kali ini Bapak lanjut lagi dengan pasca observasi. Adapun perasaan saya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan kemarin dulu, jadwal hari Selasa itu, ya saya merasa sangat senang dan puas melakukan pembelajaran tersebut, karena saya merasa bahwa semua siswa kami itu bisa terlibat dan bisa mengikuti pembelajaran pada materi pengenalan diri atau ungkapan jati diri setiap siswa itu. Di sini juga saya senang karena boleh dibilang hampir semua siswa itu aktif sesuai dengan kondisi dan keadaan, dalam hal ini keadaan IQ mereka masing-masing, karena pada proses pembelajaran itu mereka saya berikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya senang melihat melaksanakan proses pembelajaran itu Pak. Alhamdulillah merasa sedikit berhasil. Jadi intinya Bapak di sini sudah bisa memberi materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau gaya belajar mereka ya Pak. Betul Pak, betul. Nah, jadi di samping di samping menguasai materi yang saya ajarkan itu, saya juga merasa bahwa self confidence atau kepercayaan diri yang saya berusaha untuk bangkitkan terhadap semua anak didik kami itu, berharap mereka keluar juga berbaur dengan masyarakat nantinya. Mereka tetap berani untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris walaupun dalam bahasa Inggris dasar, seperti misalnya percakapan sehari-hari, seperti itu Pak. Ya. Kemudian pada tahapan aspek kompetensi atau pembelajaran sosial emosional bagaimana? Ya, sosial emosional yang saya bangkitkan kepada mereka adalah kemampuan mereka untuk kemampuan dan kesadaran, kemampuan mereka untuk memberi salam, bertegur sapa baik kepada sesama teman atau kepada bapak ibu gurunya nanti, bahkan kepada masyarakat di luar nanti Pak. Ya, ketika mereka bertemu sama temannya, mereka sudah bisa tegur sapa dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya, ya seperti good morning, good afternoon atau good day, kemudian menanyakan kabar dan keadaan, atau bahkan yang lebih jauh daripada itu seperti materi yang terkait Pak mengenai ungkapan jati diri, seperti itu. Artinya dalam hal ini pembelajaran sosial emosional itu bisa membangkitkan sisi religius dan sosial ya Pak. Yes, ya. Baik pada awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Yes, Karena ya. mereka kan setiap awal itu selalu dengan doa, dan kemudian pada tahapan penutup Iya. pasti juga akan berdoa.
Seperti itu ya Pak? Ya, siap, Ya. siap. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran Bapak yang telah laksanakan kemarin? Alhamdulillah, terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu ada kegiatan pembuka atau kegiatan awal, ya, kemudian ada kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan awal itu Pak, kemarin saya melakukan pertama salam ya, kepada peserta didik, kemudian saya menanyakan keadaan atau kabar mereka, dalam hal ini sekaitan juga dengan tentu kesiapan mereka mengikuti pelajaran, atau mereka dalam kondisi fit atau tidak stabil kan, seperti itu. Kemudian di samping itu pada tahap awal pembelajaran ini juga saya menanyakan absensi siswa. Nah, kemudian selanjutnya saya sebagai pribadi yang sama-sama pribadi orang yang beragama, maka terlebih dahulu kami mengajak kepada siswa kami itu untuk berdoa, karena kita ini hanya sebatas ikhtiar saja. Adapun hasil nanti ya tentu Allah yang menentukan. Maka kami mengajak anak-anak kami untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Namun bukan saya yang pimpin, ya saya persilakan kepada ketua-ketuanya untuk memimpin doa. Nah, kemudian setelah itu masih dalam tahapan kegiatan awal juga, yaitu saya merefresh kembali materi atau pelajaran yang sudah kami pelajari minggu lalu, seperti itu. Kemudian masuk kepada kegiatan inti. Ya. Nah, pada kegiatan inti ini saya memberikan materi kepada siswa, yaitu materi mengungkapkan jati diri secara langsung atau speaking. Namun sebelum masuk kepada persentase atau demonstrations in front of the classroom, kami bersama dengan siswa mencari tahu dulu kosakata yang berkenaan dengan jati diri, seperti cita-cita, hobi, makanan favorit, ya, kemudian apalagi namanya minuman kesukaan, dan lain yang pokoknya yang berkenaan dengan itu. Nah, di sini caranya kami memberikan kebebasan kepada siswa, boleh dengan buka kamus langsung atau boleh dengan mencari di Google, ya, internet. Jadi siswa kami bebaskan, saya bebaskan untuk membuka HP selama itu berkenaan dengan pelajaran. Atau kalau tidak ada yang mereka dapat di kamus atau di HP, maka saya dampingi siswa. Nah, saya memberitahu bahasa Inggris dari kosakata yang mereka cari, seperti itu. Setelah mereka mengumpulkan beberapa kosakata yang berkenaan dengan jati diri mereka, maka selanjutnya saya memandu mereka untuk bagaimana melakukan pembukaan pada saat nanti ketika mereka tampil di depan kelas untuk memperkenalkan diri. Jadi apa kalimat pembuka dengan kalimat penutup. Itu jadi saya selaku bapak guru membuatkan mereka, ya, kalimat pembuka dan kalimat penutup. Nah, setelah mereka mahir, anggaplah 90%, karena setiap siswa itu kemampuan daya serapnya mereka berbeda-beda. Setelah saya anggap cukup sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam kegiatan inti pembelajaran itu, maka saya selalu persilahkan masing-masing siswa untuk
tampil di depan melakukan presentations or demonstrations to introduce themselves one by one, satu persatu, sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga kemarin seperti yang Bapak lihat, ada yang lancar, ya, ada yang masih terbata-bata. Namun sebagai guru ya tetap kita memberikan applause, kita memberikan penghargaan kepada mereka, karena kita berpikir bahwa mereka telah melakukan usaha pembelajaran yang maksimal, dan itulah kemampuan mereka. Dan berharap ini nanti yang masih kurang kemampuannya akan berpacu lagi belajar di rumah, sehingga dia bisa memburu temannya. Nah, itulah harapan kita, senantiasa memberikan penghargaan kepada siswa. Jadi saya itu dalam melakukan pembelajaran tidak pernah mendiskriminasikan siswa dari segi kualitas yang mereka hasilkan. Tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak supaya menjadi motivasi juga bagi mereka. Nah, setelah mereka tampil satu persatu untuk demonstrasi, saya sembari melakukan penilaian. Tentunya ada namanya penilaian, dalam hal ini penilaian dari segi kelancarannya, kemudian dari segi pronunciation-nya, pengucapannya, kemudian dari segi self confidence-nya, kepercayaan dirinya, dan yang keempat itu penilaian terhadap gestur ya, atau bahasa tubuh siswa. Bahasa tubuh siswa, betul, seperti itu yang kami nilai. Karena 4 hal ini sangat erat dan saling mendukung satu sama lain. Ketika suatu saat atau ketika siswa ini melakukan pembicaraan ke depan dengan orang lain, temannya, gurunya, atau masyarakat, ya, artinya supaya siswa itu bisa lebih fokus terhadap apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan dengan gestur yang dia berikan. Ini juga bertujuan untuk mendidik anak-anak dalam hal public speaking ke depannya. Karena itu 4 hal ini tidak bisa terlupakan. Makanya saya melakukan kriteria penilaian dalam hal ungkapan jati diri yang dilakukan oleh siswa. Nah, setelah selesai habis waktu dalam hal kegiatan inti sebagaimana yang tercantum dalam modul pembelajaran sekian menit, maka saya melakukan kegiatan penutup. Kegiatan penutup sebagaimana yang Bapak lihat kemarin, bahwa saya kembali melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi. Nah, tujuannya tentu supaya anak-anak tidak lupa, supaya makin mantap kesimpulan yang diambil, walaupun tidak secara tertulis kami memberikan kesimpulan, tapi pada akhirnya siswa itu akan bisa menarik kesimpulan sendiri dari pertanyaan akhir atau pertanyaan pasca persentase yang mereka lakukan. Mereka akan bisa melakukan kesimpulan dari tujuan pembelajaran dengan materi mengungkapkan self confidence, jati diri itu. Seperti itu Pak. Kemudian setelah selesai daripada pertanyaan-pertanyaan itu, saya lanjutkan dengan memberi tugas kepada siswa sebagai persiapan masuk materi berikutnya. Tugas ya supaya siswa bisa lebih mandiri, saya persilahkan, saya kasih tugas mereka untuk menambah referensi daripada kosakata yang berkenaan dengan jati diri, dan selanjutnya pertemuan berikut saya periksa catatan mereka atau tambahan kosakata yang mereka dapatkan. Nah, di samping itu juga sebagai penutup kemarin, saya memberikan motivasi untuk terus gali belajar bahasa Inggris agar mereka lebih siap terjun ke dunia kerja ke depannya. Karena sekarang banyak perusahaan juga yang
membutuhkan skill bahasa Inggris, dan perusahaan-perusahaan yang masuk di negara kita sekarang ini khususnya di Sulawesi Selatan, baik yang ada di Luwu, BMS namanya sana, maupun yang di Sultan sana, banyak-banyak anak-anak kita, pemuda-pemuda kita lari ke sana itu kan perusahaan asing Pak. Jadi kalau mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris, tentu harapannya ada posisi-posisi yang lebih ringan atau yang lebih strategis tempat mereka bekerja kalau mereka punya skill lebih, khususnya skill komunikasi dalam bahasa Inggris. Saya kira seperti itu Pak. Kemudian saya akhiri dengan doa, salam, lalu berpamitan dengan siswa. Saya persilahkan mereka bersih-bersih kelasnya sebelum meninggalkan kelas. Setelah itu saya diberi tanggung jawab kepada mereka juga untuk kunci sendiri pintunya. Saya kira seperti itu rangkaian proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, luar biasa sekali pada proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Intinya bahwa Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan modul atau program pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan. Alhamdulillah. Ya, di mana ada pada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan penutupannya. Cuma tadi saya belum dengar Bapak ketika tidak menyebutkan memberi mereka materi melalui video, karena kemarin itu sempat sempat saya lihat Bapak menayangkan suatu videonya Bapak lagi, biasa kerennya Pak. Video konten yang sungguh sangat menarik bagi saya karena yang langsung mempraktikkan adalah Bapak sendiri, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi itu kemarin itu video betul saya tampilkan ya sebelum mereka tampil satu persatu. Jadi sebagai tambahan referensi bagi anak-anak. Jadi yang sebelumnya saya membuat video pembelajaran dengan saya sebagai latar dibilang sebagai peran utama di situ ya. Ya harapannya juga saya tidak mengambil video dari YouTube, videonya orang. Harapannya supaya anak-anak makin termotivasi juga karena Pak gurunya sendiri yang menjadi objek di situ. Iya, jadi tambahan referensi. Ya, dan kebetulan memang seperti yang Bapak bilang tadi bahwa itu juga tercantum dalam media pembelajaran saya di modul saya. Iya, mohon maaf Pak kalau itu tadi terlewatkan. Intinya bahwa proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah sangat terstruktur dan sistematis. Sudah mengikuti alur daripada perangkat atau sintak perangkat pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan. Ya, terima kasih. Di mana juga ada model pembelajaran atau strategi pembelajaran juga tadi Pak. Ya. Saya dengar waktu kita kemarin Bapak mendapatkan problem based learning. Ya, begitu ya. Learning. Ya, terima kasih Pak. Penjelasan yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ya, siap. Ya, jadi dalam proses pembelajaran Bapak kemarin atau pada saat observasi apa nih kira-kira yang menjadi hambatan atau kendala saat proses pembelajaran Bapak berlangsung? Nah, ini dia nih Pak. Aduh. Sebagaimana kita tahu kondisi sekolah kita ini Pak, dibilang 3T juga tidak. Tapi kondisinya seperti kondisi 3T. Iya. Iya betul. Iya. Jadi sebagaimana jumlah real siswa dalam kelas kita itu ada 7 orang siswa di kelas 10, 7 orang siswa. Idealnya kan 36 ya, itu ideal. Sehingga kalau seandainya setengah saja dari jumlah ideal siswa itu ada di dalam kelas ya, maka tentu akan ceritanya berbeda lagi. Artinya tantangan untuk menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu pasti lebih menantang lagi. Nah, jadi satu kelemahan kemarin juga bagi saya tentu tantangan yang belum seberapa. Artinya semangat untuk mempersiapkan diri sebagai guru ketika masuk dalam kelas itu kayak biasa-biasa saja. Itu juga satu kelemahan saya rasa.
Nah, kemudian yang kelemahan kedua juga ketika jumlah siswa sedikit seperti ini, tentu siswa juga, iya kan, dalam hal motivasi belajar mereka ini tidak maksimal. Artinya persaingan di antara mereka itu kayak biasa-biasa juga, ya biasa-biasa saja. Nah, kemudian juga kekurangan kendala yang saya hadapi kemarin, ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kayak tidak maksimal, kayak masih terbatas itu dari jumlah siswa itu. Siswa juga yang dari 7 jumlahnya itu tidak semuanya masuk juga. Tidak semuanya masuk. Yang masuk tidak salah kemarin, kalau saya tidak salah Ada 4 saja. 4 atau 5? 4 orang. Itu jadi satu kendala juga itu Pak. Untuk kendalanya saya ambil. Iya. Iya. Jadi saya kira mungkin itu yang menjadi kendala ya. hambatan. Ya. Jadi menjadi hambatan itu kendala di sini memang jumlah keterbatasan siswa. Betul. Jadi agak bukan tidak bisa, tapi memang agak sulit untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, karena memang harus kita kelompokkan Iya jumlah yang betul. banyak. Iya betul. Nah kalau kita mau terapkan seperti itu, nah jumlah siswa kita hanya 4 ya susah. Iya betul. Tapi dalam implementasinya bahwa dengan keterbatasan jumlah siswa kita itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa kita tidak bisa laksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Tapi inti dari mulai dari kita sendiri sebagai guru harus bisa lah. Siap. Baik Pak, terima kasih. Nah, tadi terkait hambatan atau kendala yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaan berikut, kalau ada hambatan atau kendala berarti ada solusi. Nah, menurut Bapak sendiri nih kira-kira solusi dari kendala atau hambatan yang Bapak hadapi untuk kedepannya seperti apa? Ini mengenai solusi. Ya. Sebenarnya kalau saya ditanya solusi nih Pak, saya sebenarnya mau bertanya solusi apa ya? Iya, karena selaku guru yang diobservasi biasanya ada solusi kemudian diberikan. Ya, tapi karena itu berupa satu pertanyaan, tentu ini menjadi tantangan bagi saya sebelum nantinya sharing dengan Bapak. Ya baik. Jadi kalau menurut saya itu Pak, solusi pertama karena dari segi jumlah siswa seperti saya tadi ini merupakan satu kendala. Maka solusinya adalah semua stakeholder, Bapak Ibu guru dan pegawai yang ada di sekolah harus bekerja sama memajukan ini sekolah. Jadi pertama harus kita tunjukkan kepada masyarakat sekitar untuk menarik kepercayaan mereka menitip anak-anaknya ke depan di sekolah kita ini adalah Bapak Ibu guru harus menghidupkan ini sekolah dengan kehadiran bersama di sekolah. Nah, jangan seperti nanti ada jamnya baru datang, ya, atau selesai jamnya pulang. Dan ini juga barangkali terjadi karena sebagian besar kita di sini non ASN. Ya, dan kalau ada permakluman juga dari kepala sekolah untuk mereka meninggalkan sekolah selesai jam mengajarnya atau mereka datang pada jam mengajarnya, hal yang wajar juga sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ke depan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada SMK Negeri 12 Luwu ini untuk diberikan guru-guru dan pegawai yang sudah statusnya ASN, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak datang ke sekolah dan tidak ada lagi alasan terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu guru dan pegawai. Nah kalau ini sudah hidup ini kondisi guru dan pegawai Pak, saya kira masyarakat di sekitar kita ini akan menaruh kepercayaan kepada SMK Negeri 12 Luwu untuk menitip anaknya, sehingga yang sekarang kita lihat banyak anak-anak di sekitar sini kecamatan Walendal Timur ini bahkan masuk kota Palopo atau ke Walendal sana pergi ke sekolah anaknya. Nah, mungkin salah satunya penyebabnya itu. Nah, kemudian yang kedua solusinya barangkali Pak, setelah Bapak Ibu guru nanti bisa menghidupkan ini sekolah dengan hadir bersama,
Yang kedua adalah saya akan bekerja sama dengan guru BK dan wali kelas. Dalam hal itu tadi, siswa yang malas, yang seyogianya kan harusnya 7 hadir siswa, tapi nyatanya 4 yang hadir kemarin. Nah, dan ini bukan kali pertama Pak, sudah sering. Ada saja yang tidak hadir, ada saja yang tidak hadir. Oleh itu, saya berharap nanti akan kerjasama dengan guru BK dan wali kelas supaya ada usaha-usaha pendekatan emosional mungkin dilakukan oleh wali kelas terutama dengan orang tua. Nah, supaya dari pihak sekolah ada usaha, dari orang tua juga di rumah bisa pantau dan dorong anaknya datang ke sekolah. Nah, kemudian dari BK nanti berharap BK bisa memberikan motivasi atau semangat kepada anak-anak kita yang malas itu supaya mereka memiliki kesadaran untuk rajin datang ke sekolah, tepat waktu datang, tepat waktu pulang, dan bersama dengan teman-temannya bersaing dalam menuntut ilmu. Harus ada kompetensi di antara mereka walaupun jumlahnya sedikit. Nah, jadi ini harapan dari pihak saya kepada BK dan wali kelas. Nah, kemudian solusi yang terakhir mungkin ini yang insya Allah akan saya lakukan Pak. Saya akan melakukan diskusi sharing dengan teman-teman guru, baik yang serumpun maupun yang lintas rumpun pembelajaran, untuk mencari solusi terbaik apa yang akan kita lakukan untuk menambah jumlah kuantitas siswa kita SMK Negeri 12 dulu, dan menambah motivasi belajar anak-anak kita, dan hal lain yang berkenaan dengan kualitas daripada pembelajaran. Saya kira dengan sharing dengan Bapak Ibu guru makin banyak kita berdiskusi, ya. Siapa tahu juga skill saya atau metode pembelajaran saya juga yang mungkin masih ada keliru, sehingga dengan sharing-sharing saya bisa dapatkan tambahan pengalaman atau ilmu baru dari teman-teman sebagai metode selanjutnya ke depan yang saya bisa terapkan di ruang kelas ketika saya melakukan pembelajaran, baik itu metode berbicara inisiasi yang dikolaborasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau metode lainnya. Saya kira untuk sementara mungkin itu saja barangkali Pak. Terima kasih ke depan yang bisa saya lakukan. Solusi yang sangat solutif sekali menurut saya. Jadi yang saya tangkap ini kita perlu ada berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian perlu ada perhatian pemerintah memang Pak dengan status kondisi sekolah seperti kita sekarang ini, dan seperti yang mau bilang tadi bahwa kita harus tumbuhkan diskusi atau sharing bersama dengan rekan agar terciptanya suasana yang menyenangkan di sekolah kita. Saya seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini adalah pertanyaan kedua ya dan terakhir. Jadi menurut Bapak Asmi sendiri, kira-kira apa nih yang sudah berhasil dalam proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan kemarin? Ya. Kalau dibilang berhasil, ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Ya, artinya sesuai dengan yang Bapak observasi langsung. Ya. Ya. Saya selaku guru dan tujuan daripada pembelajaran kemarin Pak, diantaranya adalah membangkitkan daripada kemampuan siswa untuk mengungkapkan jati diri mereka masing-masing, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang sudah tampak kemarin itu Pak adalah kemampuan mereka untuk mengungkapkan jati dirinya secara lisan. Jadi saya merasa bahwa itu sudah berhasil. Karena dari 4 siswa yang hadir kemarin, hanya 1 siswa yang masih terbata-bata dan yang masih butuh bimbingan khusus.
yang 3 itu alhamdulillah sudah dalam kategori lancar dan tidak dibimbing. Nah, kemudian yang berhasil juga kemarin itu adalah saya berhasil menumbuhkan daripada self confidence mereka, kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan orang banyak atau di depan halayak umum nantinya, yang itu juga menjadi bekal untuk skill mereka public speaking satu saat ketika mereka terjun di dunia kerja atau ketika mereka sudah menjadi suatu figur di tengah masyarakat. Kemudian keberhasilan yang ketiga, Pak, bahwa saya berhasil membangkitkan motivasi dan semangat belajar mereka ketika saya kasih mereka tugas untuk mencari kosakata yang berkenaan dengan jati diri mereka, dan itu mereka lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan media yang mereka miliki, dengan menggunakan HP-nya, dengan menggunakan buku, kamus, ya. Artinya saya tinggal pantau dan dampingi, tetapi mereka yang jalankan. Artinya semangat belajar mereka sudah mulai turun. Saya kira itu, Pak, satu keberhasilan menurut saya. Terima kasih. Pencapaian sudah berhasil itu adalah merupakan sesuatu yang positif juga ya Pak. Ya, alhamdulillah. Bisa membangkitkan semangat, kemudian motivasi dan self confidence di antara siswa kita. Ya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan terakhir dari saya ini, jadi yang akan saya ajukan buat Bapak mungkin lebih kepada pengembangan diri Bapak kali ya. Iya. Silakan. Nah, terkait dengan itu, kira-kira apa nih yang Bapak ingin tingkatkan atau kembangkan dalam diri Bapak pada proses pembelajaran selanjutnya maupun pada proses pembelajaran yang akan datang? Iya. Gitu. Apa yang saya ingin kembangkan untuk pembelajaran kedepannya atau untuk masa-masa yang akan datang, sering kita dengar istilah bahwa belajar sepanjang hayat. Ya. Jadi guru itu kalau menurut saya, dan saya sepakat dengan itu tadi istilah belajar sepanjang hayat, bahwa guru itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi saya ingin terus berusaha meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya, terutama skill bahasa Inggris saya yang mencakup 4 skill ini, yaitu speaking, reading, writing, and listening. Ini saya akan berusaha untuk meningkatkan, karena saya merasa bahwa makin bagus saya selaku guru memiliki keempat skill ini, tentu saya makin siap untuk mentransfer daripada ilmu saya ke depannya kepada anak-anak didik saya dengan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi atau karakter peserta didik, seperti itu. Kemudian di samping meningkatkan kemampuan diri dalam penguasaan bahasa Inggris yang 4 skill itu, saya juga ingin terus berusaha untuk belajar tentang metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, yang disukai sama anak-anak, sehingga pikirannya anak-anak itu bahwa bahasa Inggris itu mudah, bahwa bahasa Inggris itu gampang. Ya. Yang selama ini dulu waktu saya sekolah, banyak saya punya teman itu kalau bahasa Inggris katanya susah, katanya gurunya menyeramkan. Nah, yang metode-metode untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang mengatakan bahwa yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu susah, gurunya menyeramkan, itu juga yang ingin saya pelajari, Pak, metode mengajar. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak. Jadi
seperti yang saya dapat tangkap bahwa area pengembangan diri yang perlu Bapak tingkatkan dalam diri Bapak itu masuk dalam kategori pedagogik ya, pengetahuan. Kemudian Bapak ingin mempelajari satu modul pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Intinya saya tangkap bahwa kita itu sebagai guru atau ada istilah yang mengatakan tetap belajar walau sudah mengajar. Ya. Istilahnya begitu. Iya. Ya. Tadi terima kasih Pak. Dengan selesainya pertanyaan yang tadi mengenai pengembangan diri Bapak yang akan ditingkatkan, maka berakhir pula lah beberapa rangkaian pertanyaan yang saya ajukan. Siap. Intinya bahwa pada rangkaian tahapan supervisi ini Bapak telah melakukan seluruh kegiatan ini dengan baik dan dengan sintak-sintak atau sistematika proses pembelajarannya sudah terstruktur sesuai dengan RPP atau modul yang telah Bapak buat. Namun mungkin sedikit catatan dari saya Pak, atau masukan dari saya mungkin tadinya. Pada kompetensi sosial emosional itu PSE yang kami pelajari di guru penggerak yang Bapak akan nanti terapkan di pengajaran selanjutnya, sebaiknya Bapak juga menggunakan salah satu teknik mindfulness namanya, atau dalam bahasa Indonesia adalah kesadaran penuh, bahasa Inggrisnya mindfulness. Iya. Praktiknya itu Pak, menggunakan teknik stop namanya. Ya, jadi dalam program guru penggerak kami mempelajari itu satu teknik itu, jadi namanya teknik stop atau dalam artian teknik mindfulness, kesadaran penuh. Jadi tujuan dari teknik stop itu adalah bagaimana pada prakteknya bisa mengontrol emosi baik dari kita sebagai guru maupun murid-murid yang sedang kita ajar. Di mana S-nya itu S adalah berhenti sejenak, kemudian P adalah mengambil napas, O adalah amati, dan P adalah selesai dan continue lanjutkan. Jadi kadang kita biasa mengajar Pak Tok, ada semacam masa letih lah. Bisa kita terapkan itu teknik stop supaya rasa atau semangat dalam diri kita bisa tetap ada Kembali ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa search di YouTube dengan kata kunci mindfulness dengan teknik STOP. Itu Pak. Ya. Nanti muncul semua di YouTube itu teknik stop. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk selanjutnya nanti ada lembar kuesioner yang Bapak akan isi, nanti akan saya berikan setelah percakapan ini. Ya. Nanti tanda tangan ya. Yes. Baik, Bapak Ibu, demikian proses kegiatan pasca observasi yang saya lakukan pada kesempatan hari ini bersama dengan rekan saya, Bapak Asmiono SPD, dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik kami. Tentu pada tahapan pasca observasi ini saya tetap menerapkan pendekatan berbasis coaching. Salam hebat untuk semua guru penggerak di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asmiono. Terima kasih.